di surga. Nah, Nabi Idris setelah di surga kan begini ceritanya. Nabi Idris itu setiap harinya berteman sama malaikat Israil. Ya. Kemudian Nabi Idris minta kepada Allah melalui malaikat Israil. Wahai Israil, tolong saya minta kepada Allah supaya saya dinaikkan ke surga dan ke neraka. Akhirnya Nabi Idris kenapa? Tidak mau pulang dari surga. Enak di surga itu. Luar biasa enaknya. Sampai Nabi Idris tidak mau pulang ke dunia. Wahai Idris, katanya malaikat Israil, sudah waktunya disembunyi nang terus sebentar, tidak tahunya tidak mau. Boten malaikat kula temu mawon itu ya Allah enak. Alhamdulillah. Ya, di surga itu enak sekali. Ya. Ya, akhirnya oleh Allah Nabi Idris diberi tempat sendiri. Ya. Nah, setelah Nabi Idris selesai umatnya, sekarang dilanjutkan Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu sama dengan umat-umat yang lain. Ringkasnya cerita saja. Nabi Nuh usianya selama ini menyiarkan agama Allah, mendakwakan kepada umatnya, hambanya Allah selama 950 tahun. Jadi usianya Nabi Nuh itu 950 tahun. Dia selalu menyebarkan agamanya Allah dengan penuh sabar, dengan bijaksana, dengan penuh sopan, dengan penuh ikhlas, ya, dengan bahasa yang halus, ya. Kemudian Nabi Nuh dalam menyebarkan agamanya Allah tidak mudah. Walaupun dia di usia yang lama, usia yang panjang, tetap tidak mau. Yang ikut Nabi Nuh hanya orang-orang tertentu, buruh, petani, ya, kemudian nelayan. Orang-orang kaya tidak mau, orang-orang sufi tidak mau, orang besar tidak mau. Sampai begini, orang-orang besar, orang yang kaya itu, orang penguasa, wahai Nabi Nuh, kamu itu manusia biasa seperti saya, makan minum seperti saya. Kenapa? Apa kelebihanmu? Akhirnya diterangkan oleh Nabi Nuh. Allah itu tidak melihat kaya miskin, tidak melihat air cantik, tidak melihat orang-orang besar, orang-orang kaya, tetapi Allah melihat akhlak ibadahnya. Tetapi permintaan umat Nabi Nuh, wahai Nuh, saya mau ikut kamu, tetapi dengan syarat, jauhkan saya dengan orang-orang itu, orang miskin, orang gembel, ya, orang-orang nelayan, orang-orang buruh. Saya tidak mau. Nabi Nuh menjelaskan, wahai orang-orang pembesar, pakailah otak yang baik, pakailah kesadaran yang baik, pakailah berpikir yang baik. Allah itu tidak membeda-bedakan umatnya, entah itu orang buruh, entah itu orang karyawan, rendahan, nelayan, petani, tetapi mereka itu orang-orang hamba Allah. Kalian saja orang-orang yang tidak mau berpikir, nah, tetapi tetap tidak mau. Nah, sudah Nabi Nuh akhirnya sudah sekian lama tidak ada yang mau ikut Nabi Nuh. Ya sudah, akhirnya Nabi Nuh berdoa, ya Allah, orang-orang seperti ini tetap tidak mau. Kenapa? Dia kalah dengan apa?
Gemilapan ini. Dia kalah dengan bisikan-bisikan setan. Tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah. Dia sombong-sombong, iri hati, tetap menyembah pada berhala. Akhirnya Allah mendengarkan doanya Nabi Nuh. Sudah, sekarang Nabi Nuh buatlah kapal. Buatlah kapal yang jauh dari masyarakat. Jauh dari masyarakat. Jauh. Kamu buat di hutan sana, di tepi tebing yang tinggi, jauh dari keramaian orang. Akhirnya Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit, jauh dari keramaian orang. Kapal dibuat, apa yang terjadi? Nabi Nuh gak tambah dapat ujian, tambah menjadi orang. Oh, Nabi Nuh gendam, Nabi Nuh dan kapal dibuat gunung. Bagaimana bisa? Kok lucu? Tambah edan. Nah, maksudnya Nabi Nuh membuat kapal itu supaya apa? Tidak terganggu oleh masa jauh. Nggak taunya kapal setelah jadi apa yang terjadi? Orang-orang memberi ngenge, membuang kotoran, ya, membuat tikus di situ. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya anak sekampung yang membuang kotoran di sana itu dibuat sakit oleh Allah. Sembuhnya apa? Sembuhnya kalau minum pil kering di kapal. Alamat kotoran yang kering. Tahu kotoran yang kering? Loh, beraknya orang-orang kan lama-lama yang kering. Itu akhirnya dibuat obat. Wah, akhirnya apanya bersih. Lo gak ngerti maksud saya. Kapalnya itu dikotori orang-orang, diberaki. Akhirnya kapalnya kotor. Setelah itu orang-orang diberi penyakit. Sembuhnya apa sembuhnya? Sembuhnya tadi memengan, kering-keringan hilang. Dirian ya, wis semua kucing itu terjadi. Ya anjing barang masuk wis. Ya semua binatang masuk, terutama binatang yang dicintai, ternak-ternak semua. Orang-orang yang itu kaki-kaki yang mau itu, masuk. Bener ya kamu? Ya sudah, kalau mau masuk terserah. Aku sudah memberi peringatan seperti itu. Jika kamu tetap bandel, tak mau takwa kepada Allah, tak mau beribadah, terserah. Tapi yang baik masuklah. Siapa yang masuk kapal, dosanya akan diampuni. Tapi mereka tidak mau tetap sombong. Dengan kesombongannya itu sudahlah ditinggal oleh Nabi Nuh naik kapal. Begitu Nabi Nuh naik kapal, dengan cepatnya menuju gelap gulita. Kecil dor, langsung air seperti sumber, cepat sekali. Jadilah hujan yang gelap, lintas yang gelap, hujan penuh langsung kota itu penuh air, desa itu penuh air. Paling langsung berlimpah. Tolong. Ya sudah, orang kafir sudah tenggelam dihancurkan oleh ombak. Dan Nabi Nuh terakhir melihat putranya Kan'an. Seorang ayah, dia tahu anaknya, langsung Kan'an. Waktu itu Kan'an di atas bukit. Kan'an, masuklah ke kapal ini Kan'an. Takwalah pada Allah. Kan'an sombong. Tidak ayah, pergilah ayah. Saya akan naik bukit lebih tinggi. Saya tidak akan tenggelam oleh air ini, air bah ini. Ya, air bahnya makin lama, makin sulit, makin tinggi. Bukit pun tenggelam. Jadi sedunia ini tenggelam semua.
bukit gunung sebenarnya tertinggi di dunia pun tenggelam semua. Akhirnya Kanan setelah sombong mengatakan, ya ayah, saya tidak mau ikut kapalmu, pergilah sana. Yang sombong, oh saya akan naik ke atas bukit, hingga akan kena air bahmu. Begitu ngomong begitu, air itu seperti gendam, nyangkap dia, wah, dia langsung disantap oleh gelombang yang tinggi dan dahsyat. Akhirnya dia jatuh ke laut yang dalam, dia akhirnya tenggelam, mati. Ya. Iya. Akhirnya apa yang jadi ayahnya Nabi Nuh, namanya ayah, dia menyesalkan, ya Allah bagaimana gimana darah saya, anak saya kenapa ya Allah. Bahkan ucapannya Nabi Nuh oleh siapa? Allah diberi nasihat, baik Nabi Nuh, jangankan anakmu, darah dagingmu, siapa-siapa yang tidak mau taat padamu, tidak mau menjadi hambamu, menjadi hamba Allah, tidak mau beribadah, tidak mau menjadi mukmin, itu bukan termasuk golonganmu, itu bukan termasuk keluargamu. Nah, itu namanya sesat. Binatang yang boleh dipelihara tapi tidak boleh didekati karena air liurnya mengandung najis. Ya, najisnya sangat bahaya. Ya. Sing ayah ibu mau Nabi Pak. Ya. Wes dua anak. Iya punya anak. Nabi Kanan itu anak yang sulung. Ya. Ya, sekarang kenapa air liur anjing kok bisa najis? Satu, setelah diperiksa oleh ahli kebersihan atau ahli kesehatan, banyak mengandung bakteri. Di mana? Ya. Virusnya ini bahaya. Karena apa? Sampai tergigit kalian, apalagi virusnya anjing gila, orang gila, jadi orang gila, dan bahayanya lagi cepat meninggal dunia, sampai rabies, itu bermasalah. Sebab biasanya ini pingu kena coklat serigala, tadi manusia serigala jadi bagian. Wah itu orang ini kok namanya bukan Islam, dia boleh. Ya enggak? Ya sudah, ada pertanyaan lagi? Nah, sekarang intinya Nabi Nuh adalah nabi yang paling